Jackson Wang mengungkapkan motivasi di balik etos kerjanya yang kuat. Jackson God7 mungkin salah satu pria tersibuk di planet ini. Pada bulan Maret, dia mengumumkan bahwa dia akan merilis 40 lebih lagu tahun ini. Dan salah satu lagu itu mungkin akan ditampilkan di film baru Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa seproduktif ini? Jackson bahkan mengatakan bahwa dia bahkan tidak terlalu peduli dengan istirahat atau waktu luang. Selama karantina, ia juga konsisten bekerja menghasilkan musik baru. Etos kerjanya sangat serius. Dalam sebuah wawancara baru dengan 99,7 Now, Jackson berbicara dengan Big Red untuk mempromosikan lagu barunya Drive You Home. Jackson menjelaskan bahwa dia berada di Chongqing, China untuk acara Pepsi hanya beberapa hari dan dia akan pergi dalam 8 jam. Big Red kagum bahwa dia menemukan waktu bahkan untuk wawancara mereka, mengingat jadwal yang sibuk. Dia berkata, "Bro, setiap kali saya berbicara denganmu, kamu sangat sibuk." Jackson kemudian mengungkapkan apa yang memotivasinya untuk bekerja begitu keras. "Kamu tahu kenapa? Karena aku bukan yang terbaik. Aku masih bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi seseorang di sana, kamu tahu," kata Jackson. Bahkan dengan kesuksesannya sejauh ini, Jackson tetap rendah hati dan melihat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Jadi dia terus menggiling tanpa henti. "Saya tahu saya sangat jauh dari yang terbaik atau bahkan sangat jauh dari apapun. Kamu tahu, saya mencoba yang terbaik, saya mendorong diri saya sendiri. Jika saya tidak mati, maka saya bisa melakukannya. Ini adalah pola pikir saya," kata Jackson. Atas rekomendasi Big Red, Jackson mungkin menambahkan pembicara motivasi ke resume panjang ini sekarang. Tapi Jackson bilang kita mungkin harus menunggu. Mungkin ketika saya pensiun dan tidak ada yang mau mendengarkan musik saya lagi, mungkin saya hanya akan menjadi pembicara motivasi, kata Jackson. Jackson berbagi sentimen yang sama seperti yang dia lakukan dalam wawancara nanti dalam sebuah posting di Instagram Stories-nya. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada penggemar karena mereka tetap bersamanya selama masa-masa sulit ini. Yang kedua, Jin Young God7 secara tak terduga mengumumkan dan merilis lagu solo pertamanya yang dibuat sendiri dalam sehari. Para anggota God7 telah bekerja secara independen sementara untuk menemukan waktu terbaik untuk kembali bersama untuk comeback grup penuh pertama setelah meninggalkan JYP Entertainment awal tahun ini. Sementara banyak anggota telah mengeksplorasi suara mereka sebagai artis solo, Jin Young telah melanjutkan karir aktingnya dengan sukses di drama Korea The Devil Judge. Itu mengejutkan penggemar ketika Jin Young mengumumkan pada 29 Juli bahwa ia akan merilis lagu solo pertamanya berjudul Dive. Dalam sehari, lagu itu tersedia untuk streaming. Lagu ini adalah lagu cinta sentimental yang menampilkan suara rock alternatif dan vokal manis Jin Young. Lirik lagunya sentimental dan mengungkapkan kerinduan, menggunakan dive dalam judulnya untuk mewakili hubungan yang lebih jauh. Selain perilisan kejutan ini, Jin Young juga merilis video lirik di mana ia membawakan lagu tersebut dengan full backing band. Energinya gembira saat dia bergerak di sekitar panggung dengan desain tempat pernikahan. Video ini memberikan nuansa romantis di musim panas. Meskipun mengejutkan, kita sudah menyukai lagu ini dan tidak sabar untuk melihat upaya musik apa lagi yang mungkin dia kejar. Yang ketiga, BTS menggambarkan ARMY sebagai teman yang memberinya kekuatan. Saat ini, banyak dari kita menyebut idola favorit kita sebagai bestie, tapi sangat sedikit dari kita yang kemudian disebut sebagai bestie oleh sang idola. Nah, itu tidak berlaku untuk ARMY. Dalam wawancara baru dengan majalah Weverse, BTS berbicara tentang bagaimana topik, mulai dari musik klasik hingga penulisan lagu. Namun, yang paling dia sukai adalah ARMY. Ketika V menjelaskan alasan di balik acara pemberian Weverse dadakan, pewawancara Myung Sok Kang berkomentar bahwa V tidak pernah menarik nafas dalam beberapa menit saat dia berbicara tentang cintanya pada ARMY. V menjelaskan bahwa meskipun dia khawatir karena kurangnya konser karena pandemi, ARMY mungkin kurang berinteraksi dengan BTS, jadi dia mulai lebih aktif di Weverse untuk berkomunikasi dengan ARMY. Sekarang, sudah menjadi kebiasaan baginya untuk membaca tentang kehidupan sehari-hari ARMY. Dan saya sangat senang bisa berbicara dengan ARMY, sehingga sekarang seperti kebiasaan saya membaca postingan mereka. Aku punya sesuatu hari ini, aku ada ujian hari ini, saya pindah hari ini, entah bagaimana saya merasa lebih baik ketika saya mendengar cerita mereka.
Ketika saya akhirnya membaca hal-hal seperti tentang bagaimana ARMY hidup atau seperti apa kehidupan ARMY, saya tidak bisa tidak menulis tanggapan dan karena itu ARMY merespons. Jadi saya mencoba untuk menjadi lebih ramah dengan cara yang lebih menyenangkan juga, kata Avi. Dari membaca begitu banyak dari ARMY dan tentang mereka dari postingan mereka, V benar-benar merasa lebih dekat dengan mereka. Dia bahkan menggambarkan gaya komunikasinya sebagai teman dekat. Dia mengatakan, saya ingin kita menjadi lebih dari Bang Tanis nomor 1 Billboard. Saya ingin menjadi mitra ARMY, sahabat mereka, teman yang selalu berada di sisi mereka ketika kita tidak di atas panggung. Rasanya seperti bisnis ketika saya berbicara tentang komunikasi dengan ARMY. Saya hanya ingin berbicara dengan seorang teman dekat. Saya ingin berbicara dengan seseorang teman yang sangat dekat. Itulah yang saya rasakan. Sudah lama sejak aku bisa melihat temanku ARMY. Biasanya, ketika teman tidak dapat melihat satu sama lain, mereka tetap berhubungan sepanjang waktu. Aku bisa membicarakan semua hal seperti itu dengan ARMY berkat platform Weverse. Dan karena aku bisa mendengar semua tentang kehidupan mereka, kata Avi. Saat diminta untuk menggambarkan perasaannya terhadap ARMY, V menggambarkan persahabatan yang langka namun sempurna. Dia mengatakan bahwa mereka adalah teman yang memberinya kekuatan. Dia bahkan memasukkan mereka ke dalam kategori yang sama dengan anggota BTS dan mungkin Woga Squad. V mengatakan, mereka, ya, teman yang akan saya benci jika kehilangannya. Teman-teman yang dengan serius memberiku kekuatan setiap kali mereka ada. Terkadang, kamu menemukan teman seperti itu dalam hidup. Seperti itu dengan anggota lain, dan saya memiliki teman lain yang dapat saya ajak berbagi perasaan. Dan aku punya ARMY. Jadi, aku tidak bisa tidak melakukan apapun yang bisa aku lakukan untuk membuat orang-orang itu tersenyum dan membuat mereka merasa bahagia, kata Avi. Yongsok kemudian bertanya kepada V, apakah dia bisa merekomendasikan sebuah lagu kepada ARMY yang bisa mengungkapkan perasaannya. V menyarankan Number One Party Anthem oleh Arctic Monkeys. Ketika saya mendengar lagu itu, saya menjadi emosional, entah bagaimana. Saya biasanya tidak mendengarkan banyak musik rock, tapi saya dapat langsung merasakan emosi band dengan lagu itu. Saya benar-benar merinding mendengarkannya, dan emosional, dan semua jenis perasaan. Sampai-sampai, begitu saya mendengar lagu itu, saya berpikir tentang bagaimana saya benar-benar ingin hidup dengan baik, kata V. Meskipun lagu itu sangat berarti bagi V, dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak sepenuhnya memahami arti liriknya. Tapi, seperti yang selalu kita katakan, musik adalah bahasa universal. V mengatakan, sebenarnya saya tidak begitu tahu ada apa dengan lagu itu. Saya bahkan tidak tahu liriknya, tapi saya cukup jelas tentang emosi seperti apa yang diberikan melodi dan penampilan band kepada saya, kata V. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.